Alhamdulillah, beliau memberikan kabar kepada saya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Alhamdulillah banget doa Bapak diijabah Allah. Semalam itu kan bakaran yang ketiga habis maghrib, pas jam 10, suami saya tiba-tiba telepon minta pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan meng-share sebuah pengalaman salah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal oleh suaminya, di mana beliau melakukan sebuah konsultasi kepada saya dan meminta pertolongan sebuah doa untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya suaminya segera kembali. Ini insya Allah akan menambah keyakinan bagi Anda yang mungkin akan mengamalkan tata cara menggantung foto atau memanggil orang yang sedang kabul, insya Allah dengan melihat atau menyaksikan beberapa pengalaman yang saya share pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang lain yang sudah saya upload pada video channel Majmu'atul Hikam. Insya Allah dengan melihat beberapa pengalaman yang sudah berhasil, insya Allah akan menambah keyakinan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana salah seorang ibu rumah tangga ini, namanya akan saya samarkan, tidak bisa saya sampaikan dikarenakan ini merupakan sebuah privasi. Kemudian daerah pun akan saya sembunyikan, ya, tidak bisa saya sebutkan. Nama suami, nama istri semuanya saya tidak bisa saya sampaikan pada publik ini karena mungkin akan menjadi sesuatu yang kurang bagus, ya, nantinya kalau saya sampaikan. Baik, percakapannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya jawab, waalaikumsalam. Seandainya saya minta tolong bantuan Bapak lewat WA saja bisa? Soalnya saya gak bisa ke tempat Bapak karena kan sendiri Pak, suami lagi gak pulang-pulang Pak. Gitu. Maaf, dengan siapa dan dari mana? Ini beliau menjawab, akan tapi tidak bisa saya sampaikan. Saya jawab silahkan Mbak. Ya. Niatan mau silaturahmi langsung ke tempat Bapak tapi gak ada yang antar Pak, ya. Saya jawab silakan Mbak. Ya, saya mau minta tolong disyariatkan agar suami saya pulang, agar suami saya punya rasa kasihan sama saya dan anak-anak dan segera pulang ke rumah Pak karena dia lagi di rumah orang tuanya terus, ya. Mungkin setelah itu saya tanyakan mau mengerjakan sendiri atau dibantu Mbak, ya kan. Biasanya kalau ada orang yang mengechat kepada WA saya tanya itu dua pertanyaan, mau mengerjakan sendiri atau dibantu. Karena kalau mengerjakan sendiri silahkan Anda pelajari video saya yang cara memanggil orang kabur dengan media foto, ya, itu yang paling sering saya lakukan. Silahkan dipelajari dan tata caranya, dan ada video beberapa kesalahan yang harus dipelajari supaya dalam menggantung foto itu tidak ada kesalahan sedikit pun, ya, sehingga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tujuan dan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau dibantu aja ya Pak. Biasanya kalau habis didoakan kayak gini berapa lama Pak prosesnya, ya. Kalau berapa lama ini macam-macam, ya, macam-macam. Itu bisa Anda lihat di video-video saya yang sudah saya share. Ada yang
hitungan jam, ya. Ada yang hitungan jam, bahkan ada yang rata-rata biasanya 3 hari. Atau ada juga yang lebih dari 3 hari, 3 minggu, ya. Macam-macam, itu tergantung nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan waktu, dan tergantung nanti Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui baiknya kapan, ya. Karena kita kan tidak tahu baiknya kapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memulangkan dan mengijabah doa setiap hambanya itu dengan plus bonus kebaikan, ya. Jadi misalkan kita ingin secepatnya 3 hari, tapi kalau menurut Allah itu, wah kalau 3 hari buruk untuk kamu, maka tidak akan 3 hari, mungkin saja 1 minggu, atau mungkin saja 3 minggu dan lain macamnya. Atau mungkin kita ingin 3 hari, tapi kata Allah Subhanahu wa taala baiknya adalah cuma 1 hari, pasti Allah kabulkan 1 hari. Ini makanya Allah itu sudah biasa memberikan ijabah itu. Setiap ijabah itu Allah berikan pada waktu yang tepat, ya. Bukan pada waktu yang kita inginkan, tapi pada waktu yang tepat, ya. Bukan pada waktu yang kita inginkan. Kemudian saya bilang selanjutnya beliau memberikan sebuah sedekah, ya, kepada saya dengan cara ditransfer. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala langsung saya kerjakan. Kemudian si ibu itu bertanya, "Assalamualaikum Pak, gimana, apa sudah dilaksanakan Pak?" Maksudnya apakah sudah dikerjakan atau sudah dibantu doanya, mungkin seperti itu maksudnya. Waalaikumsalam, baru tadi subuh Pak. Insyaallah dalam beberapa malam ini saya kerjakan kembali. Jadi saya biasanya saya tidak cuma sekali mengerjakan, tapi insya Allah ada beberapa malam yang harus saya kerjakan terlebihnya, ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan Allah ijabah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian amin ya Allah, terima kasih banyak ya Pak. Nanti apabila suami saya sudah kembali, insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lagi, saya niatkan bersedekah sebagai tanda syukur. Amin, Allahumma amin. Kemudian setelah saya kirim foto dan sebuah bakaran untuk dibakar di rumahnya, kemudian beliau mengabarkan kepada saya, "Oh maaf Pak, kalau saya gantung di depan rumah kayaknya gak enak juga Pak, kelihatan banyak orang. Soalnya posisi depan rumah saya langsung jalan umum Pak, dah gak ada pagar sama sekali. Apa bisa saya gantung di tempat lain, misalkan kayak ruang belakang rumah gitu Pak," katanya. Boleh di belakang atau samping rumah, bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan atau melaksanakan hal ini, boleh silahkan di mana saja, yang penting di luar rumah. Baik itu di belakang atau di samping. Kalau misalkan di depan tidak memungkinkan, ya silakan, yang penting tertiup angin dan fotonya tidak bersender ke dinding. Baik Pak. Kemudian selang beberapa hari setelah saya kerjakan, si ibu ini memberikan kabar kepada saya, "Oh ya Pak, saya mau kasih kabar nih Pak, sudah 2 hari ini tetangga saya beda-beda orang sih, yang bilang katanya lihat suami saya lagi di jalan sekitar rumah tapi gak pulang Pak. Itu gimana tuh Pak?" katanya, ya. Mudah-mudahan nanti sampai di rumah itu pertanda sudah tertarik. Jadi itu pertanda bahwa suami yang sedang digantung fotonya itu sedang tertarik, ya, dengan doa yang sedang dilaksanakan, ya. Ya alhamdulillah, biasanya setelah orang yang meminta bantuan kepada saya itu biasanya kalau belum pulang itu saya kirim foto dan saya kirim bakaran, ya. Kemudian bakarannya biasanya 3 itu untuk 3 malam. Jadi bakaran pertama, bakaran kedua, dan bakaran ketiga itu untuk 3 malam, ya. Jadi setiap malam bakarannya dibakar 1 saja, ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, si mbak tersebut, ya, yang tempatnya dan namanya tidak bisa saya sampaikan, alhamdulillah beliau memberikan kabar kepada saya, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam Mbak." Ya. Alhamdulillah banget doa Bapak diijabah Allah. Subhanallah, ini sebuah hal-hal yang sangat membahagiakan untuk kita semua, ya. Semalam itu kan bakaran yang ketiga habis maghrib, pas jam 10 suami saya tiba-tiba telepon minta pulang. Ini tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, suaminya tertarik sehingga ingin pulang. "Ya Allah, saya senang banget Pak
Terima kasih banyak sudah membantu saya, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah, dan alhamdulillah mungkin saat itu juga suaminya ingin pulang, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di rumah, dan posisi sekarang suami yang sedang di rumah orang tuanya itu yang dulunya tidak mau pulang, alhamdulillah sekarang sudah ada di posisi di rumah istrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu, Mbak. Semoga Allah selalu memberikan ijabahnya untuk Mbak sekeluarga dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Kemudian saya tanya, fotonya sudah dibuka, Mbak? Iya, Pak. Saya benar-benar jadi tambah yakin sama kekuatan doa dan pertolongan Allah lewat perantara Bapak. Kemudian beliau menjawab, belum, Pak. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya bilang, fotonya dibuka saja, Mbak. Dan ini subhanallah ya, ini merupakan sebuah pengalaman salah satu subscriber saya yang meminta pertolongan melalui doa, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan modal kita ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu tidak akan lama, dan perlu kita ingat dan perlu kita yakin bahwa setiap ijabah setiap orang itu tidak akan bisa sama, karena yang mengijabah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pasrahkan ijabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memaksakan Allah karena Allah tidak bisa dipaksa. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan kita. Artinya setiap doa kita Allah yang mengijabah, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengijabah doa kita. Jadi Allah itu mengijabah bukan dasar keinginan kita, tapi atas dasar kebaikan yang Allah munculkan untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah keyakinan kita di dalam beribadah dan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang berikhtiar dan berdoa, baik itu sendiri atau minta bantuan, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan kesekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.